Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa untuk melaksanakan kembali kegiatan kajian Jumat sore di Az-Zumar. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para pengikut yang termasuk sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti jejak mereka dan sunnahnya. Baiklah, untuk kajian sore hari ini kita akan masuk ke dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. Bukan dua ayat. Lalu kita akan membahas sedikit mengenai tajwid ya. Di ayat 190 contohnya inna, ini hukumnya gunnah didengungkan, fi mad tabi'i khalqis alif lam samsia samawa tabi'i wal qamariyah ar tafkhim ya, wa ikhtila tabi'i fil samsia laili madlin wan nahari samsia gunnah dan mad tabi'i la ayat tabi'i fil idgham bila gunnah ulil
Lampu Maria al-bab mad warid disukun dan qalqalah. Cukup hanya satu ayat saja pembahasan tajwid. Mari kita lanjut kepada terjemah berarti dan makna ya. Bisa diikuti. Aku berlindung kepada Allah Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna sesungguhnya Sesungguhnya fi dalam khalqi khalqi penciptaan penciptaan as-samawati as-samawati langit wal ardi dan bumi dan bumi wakhtilafi wahtilafi dan silih bergantinya dan silih bergantinya al-laili al-laili malam wan nahari dan siang la ayatin sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albabi liulil albab bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran atau yang berakal juga sama ya. Kita lanjutkan allazina yaitu orang-orang yang yadkurunallaha mengingat Allah qiyaman berdiri wa qu'udan wa qu'udan dan sambil duduk wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan fi khalqi dalam penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi Rabbana wahai Tuhan kami ma khalaqta tidaklah engkau menciptakan hadza batila ini dengan sia-sia subhanaka maha suci engkau waqina maka peliharalah kami azaban nari dari siksa api neraka. dari siksa api neraka. Baik, alhamdulillah sudah kita kali bahasakan dari bahasa Al-Quran ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Mari kita kaji lebih lanjut. Kita simak apa tafsir atau penjelasan ayat dari dua ayat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita selanjutnya. Ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir atau orang-orang yang berakal. Gitu. Jadi ayat ini memotivasi kita umat Islam selaku hamba Allah untuk mentafakuri, senantiasa berpikir atau bertafakur tentang penciptaan langit dan contoh misalkan langit, kita lihat langit, Allah ciptakan langit kokoh tanpa tiang ya, betul tidak? Tanpa tiang ya. Padahal kalau bangunan tanpa tiang pasti akan ambruk ya. Tapi ini subhanallah, Allah ciptakan langit tanpa tiang dan kokoh tegak berdiri gitu ya. Kemudian Allah hiasi langit ini dengan perhiasan, yaitu bintang-bintang, planet-planet dan lain-lain. Sehingga ketika kita melihat ke atas itu banyak sekali pada malam hari perhiasan langit, ini bintang dan planet. Bukan hanya itu, ada pula awan putih contohnya. Yang dengannya Allah menciptakan air hujan. Itu ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja.
Dan kami turunkan dari awan itu air yang sangat melimpah, itu air hujan gitu ya. Itu salah satu contoh betapa Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Dengan adanya langit kita bisa melihat tentang penampakan bintang, sehingga kita bisa mengikuti arah jalan atau petunjuk di malam hari. Itu pun kita bisa menentukan astronomi atau misalkan ilmu yang mempelajari tentang gerhana gitu ya, kemudian waktu sholat, awal suci bulan suci Ramadan dan lain-lain. Itu salah satu hikmah dari diciptakannya langit dengan ilmu astronomi. Kemudian ada matahari, ada bulan gitu ya. Matahari, bulan adalah perhiasan langit. Apakah manfaatnya ada tidak? Ada ya. Dengan matahari ibu-ibu bisa menjemur pakaian, betul ya? Ini ibu-ibu pasti yang suka isi pasti jemur ya di bawah tarik matahari. Kemudian apa lagi? Di biologi kita dulu waktu kecil di SMP belajar mengenai fotosintesis, itu mengenai stomata atau mood daun dengan sinar matahari gitu ya. Kemudian para ilmuwan menemukan pembangkit listrik tenaga surya dengan matahari juga ya. Jadi bukan seperti di film-film waktu kita kecil ada Satria Gajah Hitam RX matahari, bukan, itu mitos itu ya. Ini mah pembangkit listrik tenaga surya, itu dari sinar matahari. Nah, pendek kata, ketika kita melihat ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi, akan semakin kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia, dan Allah yang Maha menciptakan makhluk dengan sempurna ya. Allah itu Maha besar ya, sehingga kita mengucapkan kalimat takbir dalam sholat Allahu Akbar, ini menandakan kita lemah dan Allah Maha besar. Kemudian wal ardina, Allah ciptakan bumi tempat kita berpijak. Di mana bumi dipijak, di sana langit ujung-ujung gitu ya. Artinya kita dalam hal ini ketika melihat bumi terhampar luas bagi manusia, supaya manusia bisa mencari penghidupan gitu ya. Dan banyak sekali di bumi ini atau di permukaan bumi sumber kehidupan. Contohnya adalah air ya. Air adalah sumber kehidupan bagi umat manusia. Tanpa air tidak bisa hidup ya. Hingga dalam Al-Quran dinyatakan surat Al-Anbiya 30, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Kita kalau tidak ada air bisa hidup tidak? Tidak ya. 90% dari tubuh kita dari air gitu. Maka Allah ciptakan air untuk kehidupan manusia di permukaan bumi. Konon di planet Mars apakah ada air? Tidak. Di bulan tidak ya. Satu-satunya planet yang Allah ciptakan ada air adalah di planet bumi buat kita semua gitu ya. Maka dengan air ini tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan bisa minum sehingga ternaknya berkembang biak gitu ya, dan lain-lain. Maka kita gunakan air ini untuk beribadah kepada Allah, salah satunya adalah dengan melaksanakan wudu untuk mendirikan ibadah salat gitu ya. Apalagi waqtilafil laili wan nahar, dan kemudian silih bergantinya malam dan siang. Malam Allah ciptakan gelap gulita ya. Mengapa? Karena itu tempat istirahat buat kita ya. Jadi kalau kita istilahnya melihat ya, mengapa Allah ciptakan malam dan siang itu seimbang di Indonesia atau di tropis ini, supaya kita pada malam hari bisa beristirahat dari kepenatan siang hari, dan siang hari kita gunakan untuk mencari maisha atau mencari nafkah. Begitu, itu seimbang. Nah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah pada malam hari dan siang hari, maka salah satu ayat mengemukakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam atau sepertiga malam, maka bangun tahajudlah kamu ya, untuk beribadah kepada Allah, yakni salat tahajud. Ini minimal 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat tahajud, dan minimal witir 1 rakaat. Kalau kesiangan gitu ya. Jadi kalau awal bangun bisa seperti tarawih, bisa silakan.
Kemudian pada siang hari Allah ciptakan siang dengan cahaya matahari yang terang supaya kita bersemangat mencari rezeki. Mencari apa Ki? Mencari rezeki. Ini rezeki ada di sini di Azumah. Artinya ketika siang hari kita tidak boleh tidur ya. Kita harus semangat mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di Al-Qur'an surat An-Naba, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya." Kami jadikan malam sebagai pakaian tempat istirahat dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan atau rezeki dari Allah. Begitu ya. Itu seimbang. Makanya kalau libur di Azumar kita bisa pada awal siang itu sholat duha boleh ya. Bahkan disunahkan dianjurkan untuk menjemput rezeki dari Allah yang halal dan diberkahi. Di ulil albab bagi orang-orang yang berakal atau berpikir. Jadi kita harus senantiasa merenung, tadabbur atau tafakur dan bukan menghayal, bukan berangan-angan, tapi berpikir atau bertafakur, merenung bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, baik malam dan siang gitu ya, baik langit dan bumi itu bukan faktor kebetulan, bukan, tapi ada zat yang maha menciptakan, yakni Allah Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Maka tentu saja kita dalam rangka mengimani ayat-ayat Al-Quran, kita kaitan dengan ayat-ayat yang ada di alam, supaya kita semakin menyadari kelemahan kita gitu ya. Bumi konon ketika dilihat di angkasa itu bagai butiran debu, satu titik dibandingkan dengan angkasa raya yang sangat luas. Apalagi kita yang menjadi penduduk bumi, ini sangat tidak ada artinya gitu ya. Kita tidak boleh sombong. Dalam lagu dikatakan kita adalah butiran apa? Butiran debu ya, tidak ada artinya kecuali kalau kita beribadah kepada Allah akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu. Jadi dengan adanya ayat ini untuk memotivasi kita untuk bertafakur sehingga kita mencapai keimanan kepada Allah ya. Karena orang beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, jika ditelaah ayat-ayat kauniyah yang ada di alam, itu bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menyadari kelemahan kita dan semakin yakin bahwa Allah Akbar, Allah yang Maha Besar, dan dengan segala ketentuannya dan segala hikmahnya di permukaan bumi dan di langit ini diperuntukkan buat kemaslahatan kita umat manusia. Nama falak kahada, ada hikmah yang luar biasa bagi umat manusia seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena melahirkan keimanan, ya, ilmu pengetahuan melahirkan keimanan tidak membuat mereka sombong atau congkak, menjadi tawadhu rendah hati di hadapan Allah. Subhanaka faqina ada. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Faqina adzab, maka peliharalah kami, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari siksa api. Itulah doa orang-orang beriman yang berilmu, yang beriman dan takwa kepada Allah melahirkan sikap tawadhu atau rendah hati. Mudah-mudahan kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan iman yang kokoh dan kuat, dan diberikan tawadhu atau rendah hati sehingga Allah mencintai kita sekali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan demikian bisa saya sampaikan kepada Iwan Ahwat yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pengajian kita dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan doa kepada umat bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.